Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi di podcast Politeknik LP3 Jakarta. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan lagi tamu nih yang luar biasa nih teman-teman. Beliau adalah dosen dan praktisi di bidang teknologi. Oke, nah saat ini kita akan membahas mengenai bidang teknologi nih teman-teman. Teknologi kan saat ini sudah booming di seluruh dunia. Ya kan, terutama di Indonesia nih pastinya anak-anak muda zaman sekarang kan pastinya sudah mengerti lah apa itu teknologi. Nah maka dari itu kita ada kedatangan tamu yang luar biasa yang ahli di bidang teknologi. Nah maka dari itulah kita akan kupas tuntas apa sih teknologi yang sebenarnya. Langsung saja kita sambut beliau lah Pak Endro Purwoko. Silakan Pak Endro. Terima kasih Kak Dwi. Kita mulai bahas tentang manfaat teknologi dulu ya. Pertama, teknologi itu yang digunakan bagi kita semua. Pertama ada teknologi transmisi, contohnya kayak sekarang ada teknologi 5G gitu ya. Makanya untuk sekarang buat kamu yang lagi handphone rusak, coba dipertahankan dulu sayang, biar nanti bisa kebeli 5G-nya ya. Jangan beli sekarang ini karena sekarang lagi masa-masanya transisi. Itu contoh salah satu teknologi transmisi. Ada juga teknologi elektronik juga termasuk bagian dari teknologi. Ada lagi teknologi penyimpanan. Ingat nggak penyimpanan? Kalau kita biasanya kalau dulu nyimpen data kuliah atau data sekolah di flash disk atau di disket. Oh iya betul. Kalau zaman dulu banget kan pakai si disket yang gede. Iya betul. Ya. Jadi kalau misalnya rusak dilap-lap dikit kayak kapas atau di stek gitu ya. Masih ingat yang dulu ya. Pada masa itu. Dan saya sempat ngalamin juga teknologi penyimpanan lain berupa flash disk. Itu ukurannya 128 mega saja dan harganya hampir mencapai 500.000 rupiah. Mahal dan ukurannya besar. Agak besar dia ukurannya kayak spidol merek yang tebal itu yang warnanya jreng-jreng. Nggak usah sebut mereknya. Ya seperti itu ukurannya, harganya mahal. Tapi sekarang lihat, saya sendiri secara pribadi jarang sekali menggunakan flash disk karena lebih sering menggunakan layanan cloud computing yang salah satunya adalah teknologi penyimpanan. Jadi saya biasa pakai Google Drive atau enggak kalau untuk dunia kerja dan kuliah biasanya saya pakainya OneDrive. Itu teknologi juga. Belum lagi teknologi lain seperti teknologi di bidang kesehatan, entertainment dan seterusnya itu banyak sekali. Itu disimpannya by software ya? Iya, ada layanan sendiri yang dia itu menyimpan data-data kita. Tapi apakah aman di zaman teknologi saat ini kita menyimpan data-data penting kita di cloud atau di OneDrive seperti itu tadi? Aman, insya Allah aman. Karena dia tuh mengikat dua hal. Pertama emailnya dan kedua nomor teleponnya. Oh gitu. Insya Allah aman ya, karena selama ini saya pakai itu. Oke, nah lanjutin Pak Endro mengenai fungsi teknologi nih di zaman sekarang ini ya kan. Sebenarnya kan masyarakat ini kan udah banyak yang tahu, tapi banyak juga yang masih awam mengenai teknologi, ya kan? Fungsi sebenarnya teknologi ini apa sih, gitu Pak Endro? Kita bahas dari keseharian dulu. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi nih dengan berbagai jenis aktivitas. Kalau kita nih sebagai seorang akademisi itu kita menggunakan teknologi biasanya untuk menyimpan materi-materi kuliah atau kita memberikan nilai mahasiswa, apalagi sekarang lagi zamannya kuliah online. Pastinya kita kalau absen itu kalau nggak bikin pakai Google Form atau nggak Microsoft Form atau nggak SurveyMonkey dan seterusnya. Itu salah satu contohnya ya dari pemanfaatan si teknologi itu. Kita bekerja, kita bisa menggunakan layanan cloud lain seperti Google dan seterusnya. Kan mereka tuh punya layanan Microsoft Word gitu ya. Kalau Microsoft Word tuh punyanya si OneDrive, kalau Google Docs kan punyanya Google gitu ya. Menggunakan layanan itu dan sadar tidak sadar kita semua sehari-hari selalu terhubung dengan teknologi. Kita misalnya belanja ke toko itu dan toko merah gitu kan yang biasa kita datang, selamat pagi, selamat datang di toko X gitu ya. Itu pakai teknologi, kita bayar, kita gesek mesin edisi, itu semua ada teknologi. Kita semua terbungkus oleh teknologi. Nah kalau itu kan sudah seperti Pak Endro sebutkan tadi kan untuk yang kita sehari-hari ya. Nah mungkin juga di luar sana kan banyak juga masyarakat awam yang maksudnya itu ya kurang pendidikan, ya kan pendidikan kurang atau segala macamnya itu, tapi mereka tuh pengen lebih tahu luas lagi tentang teknologi. Caranya kita ini sebagai pemuda ya kan yang mengerti teknologi, apa sih yang bisa kita berikan untuk mereka? Kira-kira apa yang mempermudah kita
Cara yang pasti yaitu kita memberikan edukasi, walaupun edukasinya tidak terlalu berat ya, kasih edukasi yang secara umum. Contohnya ya, biasanya kita kan berbeda generasi nih Kak Dwi nih, antara saya yang lahir tahun sekian dengan tahun-tahun yang sekian gitu kan, agak berbeda ya. Iya, betul. Dalam pemanfaatan teknologi juga berbeda Kak Dwi. Saya pernah punya pengalaman gini, saya lagi mengerjakan sebuah aplikasi di sebuah perusahaan X gitulah ya, nggak usah disebut namanya. Terus kebetulan dia ini beliau ini memang orang yang sudah sangat berumur sekali gitu, udah cukup berumur lah ya. Dia pernah, saya kasih nih akun bapak nih, nanti untuk, karena dia orang keuangan, orang finance, dia disebutnya orang keuangan, nanti bapak laporan keuangan cukup klik bagian ini saja, cukup klik bagian ini, itu dicatat sama dia. Oke, nah tadi kan kita membahas mengenai fungsinya ya Pak Indro ya. Nah sekarang nih manfaatnya teknologi ini apa sih sebenarnya gitu? Dan sehari-hari ya. Sebenarnya manfaatnya tuh banyak sekali, mulai dari sisi negatif hingga sisi positif ya. Kita tahu ya, teknologi itu ibarat kita seperti pisau lah ya. Kalau pisau kita pakai untuk masak ya bermanfaat buat kita semua. Tapi kalau dipakai untuk membunuh ya beda lagi kasusnya. Teknologi sama seperti itu. Contoh kan tidak jarang ya kita melihat ada orang menggunakan teknologi dengan tanda kutip tidak menggunakan etika dan moral sebagai manusia gitu ya. Contoh dia melakukan perbuatan keji, kemudian direkam ke video dan kemudian disebar. Jahat kan jadinya? Iya. Ya itu maksudnya. Jadi teknologi itu sebenarnya tergantung orangnya juga, sama kayak kita juga. Kalau saya ini kalau misalnya saya secara pribadi karena saya mengajar, ya jadi saya itu kan dosen di salah satu kampus di daerah Jakarta Timur juga, dan saya alumni di sini nih. Hai, saya alumni Politeknik LP3I Jakarta. Oke, nah, mungkin bisa berbagi ilmu pengalaman semenjak menjadi mahasiswa, sekarang menjadi dosen, kenapa bisa menggeluti di bidang teknologi ini, mungkin bisa share ke teman-teman seperti itu kan? Ya awalnya sih, ini cerita awal loh waktu SMA. Waktu SMA itu saya kan sukanya gambar, bikin komik, ikut lomba bikin komik di mana-mana. Kok makin senang ya, akhirnya tadinya mau masuk jurusan desain komunikasi visual atau enggak seni murni gitu. Ternyata nggak bisa, dalam kondisi itu nggak bisa. Akhirnya saya datang ke kampus ini. Saya datang ke kampus ini. Saya langsung ambil jurusan informatika. Nah itulah teman-teman, mumpung masih muda ya kan di luar sana, jangan sampai nanti kalian salah langkah ya kan, karena zaman sekarang ini teknologi sudah berkembang pesat. Jangan sampai nanti kita kalah dengan teknologi, justru kita harus bisa mengimbangi itu ya Pedro ya. Nah mungkin itu aja sih ya. Satu lagi, ada pesan dan kesan dari Pak Indro mungkin untuk teman-teman di luar sana, harus seperti apa sih menanggapi teknologi dan harus seperti apa? Pesan untuk masyarakat umum ya, gunakan teknologi dengan bijak. Pastikan dengan bijak, karena teknologi itu tergantung siapa yang menggunakan, itu pasti ya. Intinya adalah gunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua, saya akan memberikan pesan kepada mahasiswa yang bergelut di bidang informatika komputer, tetaplah haus untuk mencari ilmu komputernya gitu ya. Contoh misalnya kalau memang kamu suka dengan pemrograman web, perdalam itu. Kalau misalnya suka dengan pemrograman mobile, perdalam itu. Kalau misalnya suka dengan dunia basis data, perdalam itu. Kalau kamu suka dengan back end, ngurusin server, maaf nih karena saya bukan orang server jadi nggak begitu ngerti banget server, ya perdalam lah itu masalah server. Kalau kamu pengen tahu dunia komputer dari awal sampai Z, belajarlah jadi full stack, kamu pelajarin dari ujung sampai ujung. Intinya adalah haus akan ilmu di bidang komputer, ini khusus mahasiswa yang berada di rumpun ilmu komputer, dan bijaksanalah dalam menggunakan teknologi, karena sesungguhnya teknologi itu hampir semuanya yang kita pelajari di kuliah dan di praktek itu adalah gratis. Kalau nggak percaya, ada PHP itu gratis, Laravel gratis, ada Docker gratis juga, ada yang paling gampang ada misalnya yang baru belajar ya bisa belajar HTML atau CSS, itu gratis semua kok. Seperti itu aja dari saya Kandi. Nah itulah teman-teman apa yang telah disampaikan oleh Pak Indro Purwoko, salah satu dosen yang menggeluti bidang teknologi dari mulai kuliah sampai sekarang sudah S2 ya Pedro ya? Udah lewat.
sudah lewat. S2-nya udah lewat. Oh, S2-nya sudah lewat, berarti mau Udah S3. lama. Iya. Oh, gitu. Insya Allah lah. Insya Allah ya Pak ya. Nah, itulah perjuangannya Pak Hendro mulai dari mahasiswa sampai sekarang mau melanjutkan ke S3-nya. Amin. Di bidang teknologi, ya kan? Sampai saat ini menjadi ahli teknologi. Nah, teman-teman di luar sana pasti bisa juga seperti Pak Hendro begitu. Nah, maka dari itulah gapai mimpimu saat ini, jangan sampai nanti kalian salah pilihan gitu. Nah, mungkin saat ini itu aja sih Pak Hendro ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga Pak Hendro selalu sehat. Amin. Selalu sukses dan selalu semangat untuk semuanya memberikan ilmu-ilmu kepada siswa-siswanya di luar sana. Oke, terima kasih Pak Hendro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.